Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya persatuan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penuh keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik dan juga menarik. Ada suku Jawa kalau bertanya, jenengmu sapa? Jenengku Iyong. Ada suku Minang kalau bertanya, siapa nama kau? Nama Den Upia. Ada suku Batak kalau bertanya, isi kuarmu? Kuarku Butet. Dan masih banyak ragam bahasa lainnya. Hadirin, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik dapat menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, konflik antar suku, maupun konflik antar agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahkan hadirin, dengan adanya keberagaman ini dapat menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat dengan memicu sumber-sumber potensi konflik, baik konflik agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Saudaraku, kita sebagai umat Islam di Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kitalah yang harus mengerti dan memahami konsep-konsep keberagaman dan toleransi dalam perspektif Islam, agar kita nantinya dapat menjadi garda terdepan menuju Indonesia maju dan jaya. Atas dasar inilah hadirin, tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang kami beri judul Merawat Kerukunan dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasannya, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman di dalam kitab Al-Qur'annya surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung di bawah kuasa-Mu, ya Allah, dari bisikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Pelimpah kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang mulia, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi, Al-Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat sebab turunnya ayat tadi. Salah satu di antaranya adalah riwayat dari Ibnu Abi Adin dari Abi Mulaikah bahwasannya pada hari Fathul Makkah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Salah seorang sahabat memprotes seraya menghina Bilal dengan berkata, "Ahadzal Abdul Aswadu yu'azzinu zuhril Ka'bah." Kenapa budak hitam ini yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Lalu hadirin, turunlah ayat tadi. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat, kemudian memperingatkan mereka untuk tidak sekali-kali mereka berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang-orang fakir. Jangan bangga jo pangkai, karena Fir'aun dulu bangga dek hebatnya ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Jangan bangga dek haroto, korun bangga dek kayonyo. Tidak nama membagi Allah tenggelamkan harotonya dalam tanah. Yang membedakan awak di sisi Allah adalah ketakwaan. Batu anak bu, lai batu anak pak. Keberagaman antar warga negara hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan suatu bangsa, bukannya malah menjadi isu yang membuat kita hancur dan tidak bertenggang rasa, Membuat kita terombang-ambing di ambang bencana. Oleh sebab itulah hadirin, agama Islam sebagai agama yang dapat menjawab berbagai persoalan manusia di bumi ini dapat memberi jawaban atau solusi atas hal-hal tersebut, sebagaimana firman Allah yang berfirman di dalam kitab Qur'annya surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La yanhakumullah
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق Allahul Azim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agamamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Ayat tadi turun berkenan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Asma pernah mendatangi Rasulullah, kemudian beliau meminta pendapat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku dikunjungi oleh ibu kandungku, Siti Kutailah binti Abu Uzza, seorang musyrikah. Bolehkah aku berbuat baik kepadanya? Sementara ibuku itu adalah seorang musyrikah. Lalu hadirin, Rasulullah pun menjawab, ya tentulah boleh. Kemudian turunlah ayat tadi yang menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agamamu, sehingga kamu merasa terpencil, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, sehingga kamu merasa terkucil. Baginda Rasulullah pernah berkata, Ahabudin illallahil hanifiyatis ahabba. Agama yang dicintai Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. hadirin, ajaran Islam menyuruh umatnya untuk senantiasa merangkul, bukannya malah memukul. Senantiasa mengajak, bukan malah menginjak. Senantiasa mendidik, bukan menghadik. Senantiasa meredam, bukan mendendam. Senantiasa mengilhami, bukan malah menghakimi. Senantiasa ramah dan tidak suka pemarah. Oleh sebab itulah hadirin, dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, dapatlah kita tarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, Pertama, menghormati, menghargai, serta memahami keberagaman merupakan perwujudan sikap iman yang benar, yakni rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara. Kedua, Keberagaman hendaklah kita jadikan sebagai kekuatan bersama untuk memutus mata rantai orang-orang yang berniat jahat, untuk meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan falsafah negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. baiklah hadirin, cukup sekian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi